Bismillah. Selamat datang semuanya, selamat datang kembali di playlist kedua, yaitu State Management dan Hooks. Dan pada video kali ini kita akan membahas komponen life cycle dan use effect hook. Oke. Yang pertama kita akan bahas nih komponen life cycle phases. Jadi setiap komponen React itu punya siklus hidup atau life cycle yang terdiri dari beberapa fase. Meskipun use effect ini menyatukan banyak konsep life cycle dari kelas components, memahami fase-fase ini tetap penting untuk memahami kapan dan bagaimana komponen Anda dirender dan berinteraksi dengan DOM. Nah, secara umum ada 3 fase utama dalam life cycle komponen. Ada yang namanya mounting atau pemasangan. Ada yang namanya yang kedua updating atau pembaruan. Dan yang terakhir ada unmounting atau pelepasan. Nah, mounting, pemasangan. Ini adalah fase di mana komponen ini pertama kali dibuat dan dimasukkan ke dalam DOM atau dokumen object model ya. Kalau teman-teman kemarin belajar JS DOM. Nah, yang kedua adalah ini adalah saat komponen pertama kali muncul di layar. Contohnya aktivitasnya initial rendering, fetching data awal, atau mengatur event listeners. Nah, lalu ada fase updating atau pembaruan. Fase di mana komponen di re-render karena perubahan pada props atau state-nya. Nah, updating ini terjadi setiap kali data yang relevan dengan komponen berubah. Contoh aktivitasnya, kita memperbarui user interface berdasarkan data baru, lalu mungkin melakukan side effects sebagai respon terhadap perubahan props atau state. Nah, yang terakhir ada namanya unmounting atau pelepasan. Nah, di fase ini komponen dihapus dari DOM. Ini terjadi ketika komponen tidak lagi diperlukan atau ketika navigasi ke halaman lain. Nah, contohnya adalah membersihkan event listeners, atau mungkin kita membatalkan network requests, atau membersihkan timer. Nah, jadi di React ada yang namanya use effect hook. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan use effect hook ini. Nah, use effect hook adalah cara React untuk memungkinkan functional components melakukan side effects. Side effects adalah operasi yang terjadi di luar alur rendering utama komponen, seperti fetching data dari API, memanipulasi DOM secara langsung, mengatur atau membersihkan event listeners, lalu mengatur timers, misalnya set timeout atau set interval. Lalu mungkin di use effect ini kita akan berinteraksi dengan browser API, misalnya local storage. Nah, use effect ini dia menerima 2 argumen. Yang pertama function effect-nya. Jadi di function effect ini kita bisa pasang anonymous function ya nantinya. Nanti kita akan coba praktek ya. Jadi function ini yang akan dijalankan setelah setiap render atau setelah render pertama dan setiap kali dependensinya berubah. Nah, yang kedua adalah array dependency. Nah, ini opsional sebetulnya. Nanti kita akan coba praktek juga. Nah, di array dependency ini adalah array nilai yang akan dipantau oleh React. Jika salah satu nilai dalam array ini berubah antara render, function effect ini akan dijalankan kembali. Nah, kita coba contohin di VS Code seperti biasa, teman-teman. Saya akan coba dari awal ya. Dari awal instalasi React dan Vite. Tentu bisa, kalau mau contoh silakan diikuti. Install dulu React dan Vite-nya. Nah, di sini misalkan di app ini kita bikin namanya
use effect. Nah, di sini kita pasang nih anonymous function. Saya lebih suka pakai arrow function. Gini. Jangan lupa use effect-nya di import. Nah, contoh sederhana aja di sini kita console.log komponen di render atau di update. Nah, di sini kita sederhana aja, kasih div terus h1 contoh use effect, lalu lihat console browser Anda. Bukan, sorry. Terus shift C. Console. Nah, jadi setiap kita ngerender ulang nih, use effect ini akan dijalankan. Misal kita warnanya kita reload. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman hiraukan aja, dia jalan 2 kali karena di React ketika dia jalan di development dia akan di render 2 kali. Nah, di sini ya, ini error juga abaikan aja dulu. Di sini komponen di render atau di update. Nah, jadi use effect ini akan berjalan ketika komponennya di render ulang atau ketika ada perubahan. Nah, ini adalah contoh sintaksnya nih untuk use effect. Jadi ada anonymous function. Teman-teman juga bisa nulis kayak gini. Function. Ini juga use effect. Nah, sama ya. Tapi saya lebih suka pakai raw function, lebih keren aja gitu. Yes. Ya, tapi itu opsional ya. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Ikut saya mau atau mau pakai yang pakai keyword function juga bebas. Tapi nanti di tutorial ini kita akan lebih commonnya ya pakai yang arrow function. Nah, lanjut. Ada namanya effect dependencies array. Nah, tadi kan kita apa namanya? Kalau dari strukturnya ya, sebetulnya ada 2 argumen gitu kan. Ada anonymous function dan yang kedua ini ada dependency array-nya. Nah, dependency array adalah argumen kedua dari use effect. Nah, ini sangat penting nih untuk mengontrol kapan si use effect ini dijalankan gitu. Nah, ada beberapa tipe effect dependency array. Yang pertama, dia tidak ada dependency array kayak tadi ya, yang contoh yang udah kita tulis. Function effect ini akan dijalankan setelah setiap render komponen. Nah, ini jarang digunakan nih karena dapat menyebabkan infinite loop atau masalah performa. Jadi teman-teman jangan pernah gunakan use effect tanpa dependency array. Ini karena berbahaya ya. Kita bisa apa ya? Infinity loop nanti. Nah, ini yang paling common. Pakai array kosong. Effect dependency array-nya. Jadi ketika kita cuma nulis array kosong sebagai argumen kedua, function effect ini hanya akan dijalankan sekali setelah render pertama. Mirip dengan komponen did mount di kelas components. Nah, array kosong ini berguna untuk fetching data awal. Mengatur event listeners global atau inisialisasi yang hanya perlu dilakukan sekali. Jadi misal teman-teman butuh fetching data atau butuh melakukan hal-hal yang cuma sekali ini di komponen ya, nggak perlu berkali-kali. Nah, gunakan array kosong.
Nah, kita coba contohin aja ya yang array kosong ini. Yang indeks CSS ini kita hapus. CSS juga dihapus biar kosong ya. Di sini kita coba bikin namanya ada aplikasi timer sederhana nih. Itu biarin karena kita nanti bakal import lagi. Const count set count. So use state. Nah, di sini kita bikin count dan set count. Nah, kita bikinnya use effect kayak raw function, lalu dependensi array-nya array kosong. Nah, di sini kita mau bikin sebuah program timer sederhana. Jadi di sini kita timer dimulai. Misalnya timer dimulai. Nah, terus di sini ada const interval id sama dengan set interval lalu kita bikin namanya clean up function. Nah, clean up function ini apa? Ntar kita bahas lebih dalam ya. Jadi di sini kita bikin namanya return. Kita returnnya function, anonymous function. Di sini clear interval id. Lalu di sini console log timer dibersihkan. Kita ganti t-nya gede. Nah, di sini kita tampilkan timer ya. Ada div, terus ada h2 timer count detik. Nah, so kita refresh dulu. Nah, kalian lihat kan? Jadi apa nih, kita bisa bikin seolah-olah ini adalah waktu yang berjalan nih setiap detik ya. Jadi setiap 1 detik elemennya akan di render ulang secara otomatis dengan si use effect ini nih. Tuh. Nah, kenapa dia harus pakai clean up function ya? Karena tanpa clean up function ini dia akan aneh. Aneh gimana? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Nah, tuh. Tanpa clean up function dia apa ya? Ada semacam tabrakan antara use effect yang satu dengan use effect yang lain. Jadi majunya tuh per 2 detik, 24, 26, 28, 30. Makanya kenapa kita perlu clean up function nih untuk si interval ini. Jadi ketika kita pakai clean up function, berjalannya normal per 1 detik. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh untuk use effect dengan dependensi array-nya array kosong. Nah, lanjut, ada penggunaan array dependensi dengan dependensi yang multiple ya. Maksudnya, atau mungkin ada beberapa dependensi. Nah, jadi function effect ini akan dijalankan setelah render pertama. Dan setiap kali salah satu nilai dalam dependensi array berubah,
Nah, ini adalah skenario penggunaan yang paling umum. Jadi teman-teman akan banyak sekali melihat case ya di dalam React ini, dimana use effect ini memiliki banyak dependensi, nggak cuma satu aja. Nah, kita coba langsung aja praktek ya di sini. Nah, ini kita kosongin dulu. Ini kosongin ya. Ini delete juga nggak apa-apa. Nah, sini kita bikin components, terus user profile.jsx, export default user profile. Sini kita nerima user ID. Nah, ini kita jangan kayak gini. Ada props, export default function, jangan lupa. Const user ID sama dengan props. Nah, di sini kita bikin const user set user sama use state. Di sini dia 0, nggak boleh. Jangan lupa import use state-nya. Terus ada const use state. Nah, kita mau bikin simulasi nih, simulasi loading elemen. Kita contoh simulasi user profile di sini. Yang ada usernya dan ada state untuk loadingnya. Nanti akan kita rubah nih menggunakan use effect. Nah, di sini kita pakai conditional rendering element. Jadi if loading return p memuat data pengguna, if tidak ada user return p juga, pengguna tidak ditemukan. Nah, kalau ini enggak, kita masukin return defaultnya. Sini div A2 profil pengguna. Sini p nama, user name, p lagi, email, user email. Tuh, nanti si apa namanya user ini adalah objek ya, yang akan kita dapetin dari user ID-nya. Nah, di sini kita bikin simulasinya pakai use effect. Use effect, terus row function, lalu dependensi array-nya. Use effect-nya jangan lupa diimport sini. Nah, pertama, ketika kita fetching data, yang paling pertama kita lakukan adalah kita nyalain set loading-nya jadi true. Tuh. Jadi nanti ketika kita mau fetching nih, kita nyalain dulu set loading jadi true. Jadi ya, nanti mungkin teman-teman lebih advance bisa tambahin banyak efek yang maksudnya banyak kondisi, bisa tampilin animasi, bisa tampilin loader, bisa tampilin ada tulisan memuat, atau ya itu nanti teman-teman silakan kreasi sendiri. Nah, jadi setelah set loadingnya true, baru kita lakukan simulasinya. Console log fetching user data work user ID Nah, di sini kita simulasi
masih fetching data API. Nah, teman-teman masih ingat kan cara fetching data menggunakan bawaannya JavaScript? Dia fetch. Nah, setelah fetching kita tambahin then response JSON, kita jadiin JSON ya. Lalu then data set user data set loadingnya false. Nah, jadi gini. Jadi awal kita fetching data API ini dari si JSON placeholder, lalu responsnya dijadiin JSON ya kan. Lalu datanya nih kita masukkan di user. Jadi set user data dan set loadingnya false. Ketika dia berhasil, maka loadingnya berhenti kan. Nah, di sini kita juga tambahin catch error. Di console error fetching user error set loadingnya false. Jadi dia mau dia berhasil mau dia gagal tetap kita matiin set loadingnya ya. Nah, kita tambahin user ID di sini. Jadi nanti setiap user ID-nya berubah, komponen ini akan melakukan rendering ulang dan fetching data ulang. Nah, ya gitu untuk komponen user profile lah. Nah, lalu kita panggil di app JSX-nya. Nah, misalnya di sini kita pakai state ya, biar datanya dinamis. Current user ID set current user. Nah, oke. Di sini setelah set current user, use state gini. Nah, untuk awal kita pakai ID yang 1. Lalu di sini kita panggil H1 aplikasi profil pengguna. Nah, di sini kita panggil komponennya user profile. Tambahin user ID sama dengan current user ID. Ini udah muncul nih Liane Graham dan emailnya since@april.biz gitu. Nah, di sini kita tambahin button. Sini. Lihat pengguna berikutnya. Nah, di sini kita tambahkan on click. Oke, raw function. Set current user ref ID plus 1. Nah, jadi kita udah buat nih simulasi aplikasi profile pengguna. Jadi ketika buttonnya diklik, ID-nya bakal nambah 1, jadi ID 2. Nah, ini kita klik. Nah, bakal nyari pengguna berikutnya. Nah, teman-teman sobat ngeliat ya, ada glitch tadi ketika diklik muncul loading ya. Nanti kita bisa coba simulasi nih pakai network yang lebih lambat ya. Coba pakai 3G ini biar kelihatan loadingnya. Jadi pas diklik, nah memuat data pengguna. Ini mau logging. Nah, ketika loading udah selesai baru muncul. Nah gitu. Jadi teman-teman nanti di aplikasi React juga akan seperti itu ya ketika proses fetching data. Jadi nanti ketika kita klik memuat data pengguna, nah baru muncul.
seperti itu array dengan dependensi. Nah, teman-teman ini akan sangat sering ini menemukan yang seperti ini. Lalu kita masuk ke clean up functions. Nah, tadi udah sempat dicoba ya clean up function ini, tapi clean up function ini fungsi buat apa sih? Nah, jadi beberapa side effects memerlukan pembersihan atau clean up setelah komponen di unmount atau sebelum efek dijalankan ulang. Contohnya termasuk menghapus event listeners, membatalkan subscriptions, dan membersihkan timers. Nah, kita tadi gunain clean up function untuk membersihkan timers. Jadi yang apa ya, tanpa clean up dia jalannya per 2 detik sekali, 2, 4, 6, 8. Tapi ketika kita clean up, jadi apa ya, tidak bertabrakan nih antara use effect yang sebelumnya dengan yang baru. Jadi bisa bertambah satu. Seperti itu untuk yang clean up. Nah, coba kita bakal coba praktek lebih jauh nih tentang clean up function ini. Di sini kita kita tutup user profile ya. Kita bikin komponen baru namanya window size tracker. JSX. Nah, di sini kita mau coba nih melakukan perhitungan atau tracking atau mantau lebar dari si browser ini berapa dia. Seperti biasa kita bikin functionnya dulu buat return JSX, export default function window size tracker. Ini dia nggak nerima props ya, nggak perlu props jadinya. Nah, di sini kita bikin nih state buat dua, lebarnya sama panjangnya. Width set, width sama dengan use state-nya window. Nah, window ini API bawaannya browser ya. Inner width. Nah, kita panggil. Nah, di sini const head set height state window inner height. Nah, di sini kita bikin use effect-nya. Tipe. Nah, di sini pakai array kosong aja dulu. Nah, di dalam use effect ini kita bisa nih ngedefine function, misalnya const handle resize arrow function. Jadi set width window inner width, set height window. Nah, jadi si handle resize ini fungsinya buat ngebaca nih. Sekarang lebarnya berapa sih? Sekarang tingginya berapa sih? Nah, nanti di set width sama di set height. Karena ini kan awalnya cuma default value-nya aja ya. Jadi setiap perubahannya akan dijalankan sama si handle resize ini. Nah, di sini kita tambahin nih event listener-nya. Di sini menambahkan event listener. Jadi di sini ada window add event listener resize di sini. Nah, kita daftarin nih ke si window, ke browsernya. Kita mau nambahin event listener namanya resize. Nah, resize ini apa isinya? Nah, isinya adalah handle resize. Jadi kita daftarin si handle resize menjadi sebuah event listener. Nah, di sini kita contoh aja biar kita tahu ya kalau ini berjalan di console log event
listener resize ditambahkan. Nah, lalu di sini kita bikin cleanup function ya, return window remove event listener resize handle resize. Nah, di sini console log event listener resize dihapus. Nah, ini kenapa dia array kosong ya? Kita cuma perlu re-render saat komponennya di mode pertama berjalan sekali aja nih saat mounting aja. Nah, lalu di sini kita tampilkan div, terus di sini ada H2 ukuran jendela browser. Lalu di sini ada P, ada lebar ya, ada width pixel, lalu P tinggi height pixel. Nah, udah kita panggil di app JSX nya. Ini kita hapus dulu, kita kosongin. Ini juga dihapus. Ini dia hapus juga. Wah. Kita bikin namanya const show tracker. Set show tracker. Use state-nya true. Di sini return div H1 aplikasi pelacak ukuran jendela. Kalau ada button di sini, nah kita bikin pakai ternary nih. Di sini show trackernya dia true apa false. Kalau dia true maka sembunyikan, kalau dia false maka tampilkan pelacak. Tuh, jadi buttonnya bakal dinamis si labelnya. Ini use state-nya jangan lupa diimport lagi. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bikin pakai langsung aja di buttonnya, nggak apa-apa. On click gini. Anonymous function set show tracker di sini ref state. Nah, jadi di sini kita balikin nih apa namanya si show tracker ya. Jadi default apa maksudnya menjadi lawannya dari state. Jadi kalau dia true nanti pas diklik dia jadi false, pas dia jadi dia false diklik dia jadi true. Invert value-nya. Nah, jadi kayak gini ya. Sembunyikan tampilkan kayak gitu. Nah, di sini kita bikin conditional rendering elements ya. Jadi show tracker. Jika show tracker dia true, maka tampilkan window size tracker. Nah, kayak gini. Sekarang lebarnya 481, tingginya 397 ya. Nah, kita bisa sembunyikan, kita bisa tampilkan. Nah, pas ininya digeret nih, lebar ya. Lebarnya nambah dia jadi 541. Terus kita kecilin lagi. Nah, sekarang cuma 451. Kayak gitu. Nah, kalau jadi di sini setiap perubahan itu terjadi. Nah, ketika si browsernya dirubah size ya, maka dia akan manggil handle resize ini.
makanya dia bisa berubah lebar dan tingginya. Nah, jadi itu untuk clean up functions contohnya. Nah, kita bisa nih ngembaliin function dari useEffect yang akan bertindak sebagai fungsi clean up. Nah, fungsi ini akan dijalankan sebelum effect dijalankan ulang atau jika dependensinya berubah atau saat komponennya di unmount. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke multiple useEffect hooks. Kita dapat menggunakan beberapa useEffect hooks dalam satu komponen. Nah, ini adalah praktik yang baik untuk memisahkan concerns yang berbeda. Misalnya satu useEffect untuk fetching data, satu lagi untuk mengatur event listener, dan yang satu lagi untuk logging. Nah, misal kita kosongin lagi ya ini untuk app JSX-nya. Kita bikin yang namanya multi-effect component. Itu biarin aja di situ. Multi-effect component.jsx. Sini seperti biasa, export default function multi-effect component. Nah, sini kita bikin state untuk default value-nya ya. Ada const, ada count set count, misalkan use state 0, ada const name set name, use state dia string kosong. Nah, di sini effect pertama berjalan setiap count berubah. Ini kita import dulu ya state-nya, jangan lupa. Oke, tadi kehapus berarti. Nah, di sini kita bikin panggil useEffect-nya. Jangan lupa sekalian diimport ya. Di sini tambahin array-nya count. Console log count telah berubah menjadi count. Nah, kita bisa coba. Nah, sekarang yang effect 2 berjalan setiap kali name berubah. Use effect name. Nah, di sini tambahin console log nama telah berubah menjadi name. Di sini ya. Nah, di sini ada efek lagi yang ketiga. Berjalan sekali hanya pada saat mounting. Jadi use effect di sini array-nya kosong aja. Nah, di sini console log komponen ini pertama kali dimuat. Nah, kita coba kasih contoh nih. Ketika kita mencet tombol tombol arrow bawah akan muncul console log ya. Kita tambahin const handle key down dengan event
console.log tombol key ditekan. Window add event listener key down, handle key down. Sini kita bikin cleanup function ya, return window remove event listener key down, handle key down, console.log event listener key down dihapus. Nah, sekarang kita bikin oke. Kita bikin tampilannya biasa gitu, terus bungkus dengan div ada h2 komponen dengan multiple effects count button tambah count. Sini on click of function set count state plus 1, terus di bawah button ya kita tambahin br 2 kali ya. Input type-nya text, value-nya name on change event set name event target value placeholder ketik nama Anda. Nah, di sini kita tampilkan nama name kayak gini. Nah, di sini kita ada tiga use effect. Jadi yang pertama adalah untuk merubah count, yang kedua adalah untuk merubah name, dan yang ketiga adalah untuk mengingat tombol yang dipencet nih, key down. Di sini. Jadi kita panggil si multi effect komponen di app.jsx. Kita import, jangan lupa. Nah, selesai kita masuk ke konsol. Terus kita reload. Nah, komponen ini pertama kali dimuat, nama telah berubah menjadi. Nah, jadi misalnya kita tambahin countnya nih. Nah, nambah 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, ketik namanya, misalnya namanya wave. Nah, dia akan nge-record nih. Tombol shift ditekan, tombol H ditekan, nama telah berubah menjadi H. Baib. Nah, gitu. Nah, ini adalah fungsinya ketika kita punya multi effect components. Jadi jangan bikin semua dalam satu use effect. Seperti teman-teman yang kemarin udah belajar function JavaScript ya. Kode yang baik adalah kode yang terstruktur. Jadi setiap function, setiap use effect itu harus punya satu tugas utama gitu. Jangan ada multiple task yang dalam satu function, satu use effect. Itu akan sulit untuk debugging di proses teman-teman selanjutnya kayak gitu. Nah, itu untuk multiple effect components. Sudah selesai materi pada video kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Stay coding.